Oke, dari kita mau ngomongin sesuatu yang lagi rame ya sekarang ya. Jadi kemarin ini tuh regulator, lebih tepatnya Mendikbud sama Mensesnek itu bilang katanya lagi mau dikaji tuh katanya kalau game Roblox itu mau diblokir. Alasannya kenapa? Katanya gara-gara banyak konten-konten negatif. Ya katanya ada kekerasan lah, terus ada yang vulgar-vulgar. Terus pokoknya kebanyakan unsur-unsur negatifnya lah. Dan gak lama habis itu tuh banyak pemain-pemain Roblox, anak komunitas-komunitas Roblox, sama konten creator tuh yang gede-gede lah, yang sering ngebikin video-video Roblox tuh langsung bersuara gitu. Minta katanya ya nggak bisa begitu, katanya kan juga Roblox nggak bisa dilihat dari sisi negatifnya aja. Jadi mereka tuh nggak mau kalau Roblox tuh apa diblokir. Cuman di satu sisi tuh ada orang juga yang pro gitu loh, dibilang katanya, "Iya tuh emang tuh Roblox," katanya, "lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," katanya. "Anak-anak katanya juga jadi pada top up melulu, ngabisin duit." Iya, gue lihat sih dominasinya yang pro emak-emak gitu ya. Gue rasa sih yang anak-anaknya pada rajin top up gitu yang bikin emak-emaknya ngamuk. Ya udah, akhirnya tuh di komenan jadi pada clash aja gitu, pada berantem. Ya kalau gue sih, gue gak setuju ya kalau caranya begitu. Tapi sebelum gue ini, gue tegesin dulu ya. Satu sisi tuh gue bukan pemain hardcore Roblox. Gue emang main Roblox sih, ya gak sering juga. Ya, dan gue bukan yang kayak fanatik-fanatik banget. Dan satu lagi, ini jangan ditarik-tarik ke politik ya sekali lagi. Kayak yang gue ngomong-ngomong di video-video yang lain juga. Kalau misalnya ada unsur-unsur begini, tak ditarik-tarik lagi ke politik. Ya kenapa gua gak setuju? Satu kalau gue lihat dari sisi meme tuh soalnya Roblox juga udah banyak tuh bikin ya kayak meme-meme gitu yang asalnya dari Roblox tuh yang apa terkenal gitu loh di seluruh dunia. Terus habis itu kalau menurut gua blokir itu juga bukan solusi dari masalah. Dan satu lagi yang gua takutin kalau misalnya Roblox nih sampai diblokir, ini juga gua rasa bisa jadi efek domino, tau gak lu, ke game-game sandbox yang lain. Buat yang kagak tau game sandbox itu apa? Jadi game sandbox itu di mana tuh lu bisa create map sendiri atau orang lain bisa create map sendiri, bikin game sendiri, semuanya di custom. Dan itu gak cuma Roblox gitu loh. Ntar takutnya menjalar ke Minecraft, Gary Mode. Lu pikir kalau misalnya nih sampai Roblox diblokir tuh komunitas-komunitasnya bakal diem aja? Mereka pasti juga ikut bersuara gitu loh, bilang kalau ya di Minecraft juga bisa kejadian kayak begini, Gary Mode juga bisa begini. Dan lu jangan salah, ini gak cuman maksudnya kayak Minecraft, Roblox atau Gary Mode. Itu Dota 2, Overwatch, Fortnite, itu kan semua ada custom-custom gamenya, itu termasuk di dalam lingkupnya sandbox, tau gak lu? Ya itu kan semua lu bisa create map atau ngebikin game-game lu sendiri, itu termasuk sandbox. Takutnya itu semua merembet-merembet ke situ. Lagian kalau mau dilihat dari sisi negatifnya, misalnya kekerasan, ya hampir semua game sih kalau misalnya dilihat atau dicari-cari itu semua ada. Ya baik tuh game-game yang ada mod-modnya atau game-game yang biasa aja. Itu kan sebenarnya kalau lu lihat gitu deh sisi negatifnya semua ada gitu loh. Jadi nggak cuman itu aja. Jadi gue bilang nggak nyesain masalah lah. Itu sama aja kayak misalnya motor mau mobil gitu dipakai kebut-kebutan terus tabrakan gitu, itu motor sama mobilnya kiri yang kayak nggak diperbolehin, diblokir gitu, di ban. Atau misalnya pisau tuh yang buat dapur motong gitu dipakai buat nodong, habis itu pisaunya juga di ban gitu, diblokir, nggak boleh. Itu kan sama aja kayak nggak nyelesain masalah sama sekali gitu loh. Ya gue sih juga ada solusinya ya, gue cuman nggak mau, nggak setuju terus nggak ngasih solusi. Gue sampai nemuin 3 solusi nih. Yang ke satu ya, iya panggillah komunitas-komunitas Roblox, habis itu tuh konten kreatornya yang kakap-kakap, ya panggil lah, ajak diskusi, cari jalan keluarnya. Atau yang kedua juga bisa juga lu panggil developernya gitu loh, ngajak ngobrol, "Nih bagaimana nih jalan keluarnya nih kalau kayak begini?" Kan kayak gitu bisa.
Atau yang ketiga, ngikutin cara-caranya yang di Cina gitu. Cuma gue rada gak setuju sih kalau cara ini gitu loh. Jadi kalau di Cina itu mereka ada publisher lokal gitu yang megang Roblox-nya. Dan gue gak gitu percaya sama publisher-publishernya di Indo. Karena pada ngehe-ngehe publisher-publisher sini tuh gak lu. Dari pengalaman yang dulu-dulu ya, game-game yang bagus gitu dipegang publisher lokal tuh pada hancur. Satu tuh microtransaction itu gila-gilaan gitu loh. Wah, dikit-dikit, wow, ini mesti beli, mesti bayar. Terus yang gua takutin lagi, lu tau gak apa? Bukannya dia ngurus game gitu, jadi perantara, itu malah buat jadi ladang cari duit buat dia. Kan gak lucu juga, misalnya lu mau mainin map ini atau main map itu, dikit-dikit bayar, bayar, bayar. Itu kan gila, ujung-ujungnya buat ngeduk duit, bukannya jadi kayak ngurusin game. Apalagi yang kalau gue udah lihat dari zaman dulu ya, dia orang tuh kalau mau nutup server tuh seenak perutnya aja, gak ada transfer account atau apa-apa, kagak ada, main cuek-cuek aja. Jadi buat gue sebelum main blokir-blokir mesti lebih dipikirin dulu lah gitu loh, jalan keluarnya, jangan langsung main asal jeder-jeder gitu-gitu aja. Lagi pula gue ada sempat ngobrol ya ke orang-orang yang kontra gitu loh di internet. Gue ada ngajak ngomong, kenapa sih maksudnya lu kayak gak suka sama Roblox gitu? Ya gue pengen tahu aja gitu alasannya. Iya, mereka bilang katanya soalnya Roblox gue denger begini, gue denger begitu. Terus gue bilang kan, ya main game-game sandbox gitu, itu gak tergantung dari mapnya juga. Kadang tergantung dari playernya juga gitu loh. Misalnya mapnya emang bener, cuma kalau mau dibikin gak bener sama player kan bisa-bisa aja gitu loh. Jadi tergantung yang main. Terus mereka juga gak ngerti anjing sandbox itu apaan. Akhirnya gue jelasin gitu loh, sandbox maksudnya begitu. Oh, baru ngerti mereka. Ini yang gue takutin nih, ini regulator-regulator juga jangan-jangan cuma denger katanya-katanya aja dari orang gitu. Mereka juga sebenarnya gak begitu paham gitu loh. Ini kan sama aja gitu loh, orang ya nanya arah sama orang yang gak tahu jalan. Gue bilang sih jangan gegabah. Soalnya gue juga tahu beberapa temen gue tuh nyari duit di Roblox ini gitu loh. Dengan cara mereka bikin jasa top up gitu. Dan banyak lagi, gila lu di Indonesia. Kalau main ditutup aja kan juga matiin mata pencarian orang juga. Apalagi juga ada jasa-jasa gitu, game-game apa yang joki-jokinya tuh di Roblox kan lu udah tahu tuh sekarang lagi nge-hype Grow a Garden. Ya kan kalau kayak begitu kesian juga mereka-mereka yang nyari duit di situ. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.